Cara jitu matematika. Tetap semangat, tetap optimis. Masih bersama Pak O, mau menjelaskan matematika teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras identifikasi dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang ada di sini. Kalau di sini ada A, B, nah ini C nih ya, di sini C, maka sudut yang berhadapan dengan sudut A dinamakan garis A. Ini sudutnya, maka di sini adalah garis A. Sedangkan di sini sudut B, maka yang berhadapan dengan sudut B dinamakan garis B. Nah ini adalah garis B. Sedangkan yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu namanya sisi miring, yaitu ini sisi miring atau garis C. Sehingga bisa dikatakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau kalau ditulis C saja sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan untuk A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, maka A saja itu sama artinya dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sedangkan B kuadrat yang ada di sini mencari panjang B ini adalah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Atau ditulis B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Untuk mencari panjang A, B, dan C, kita gunakan rumus Pitagoras yang ada semacam ini. Tapi ingat, rumus yang ada di sini hanya berlaku kalau A-nya itu ini, atau A sudut A-nya di sini, sudut B-nya di sini, dan sudut C-nya di sini. Kalau sudut A, B, C-nya berubah, ini juga berubah. Berikutnya. Nah, rumus Pitagoras mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Di hadapan sudut siku-siku ini namanya sisi miring. Sedangkan ini namanya sisi tegak dan ini adalah sisi alas. Itu pengenalan dari segitiga siku-siku. Nah, soalnya sekarang. Pak O punya soal segitiga siku-siku yaitu panjang sisi alasnya, ini tadi sisi alas 15, sisi tegaknya 8, mencari sisi miring. Nah, ini sisi miring karena berhadapan dengan sudut siku-siku. Siku-sikunya di sini, maka yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Maka sama dengan 15 akar dari 15 kuadrat. Dari mana 15 ini? Dari sudut yang panjangnya ini. Ditambah 8 kuadrat, dari mana 8-nya ini? Ini 8 kuadrat, ini dikuadratkan. Nah, sehingga 15 kuadrat menghasilkan nilai 225, 8 kuadrat itu 64. Sehingga 225 ditambah 64 sama dengan akar 289. 289 akarnya sama dengan 17. Lanjut kita punya soal yang lain. Soal yang lain. Nah, sekarang A di sini, B di sini, C di sini. Sudut siku-sikunya di sini. Ini tadi sudut apa? Garis apa yang namanya? Garis alas. Ya, betul. Garis ini adalah garis atau sisi miring. Kenapa? Karena berhadapan dengan sudut siku-siku. Sedangkan yang ini adalah sisi tegak. Maka untuk mencari panjang sisi tegak atau AC adalah BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Panjang AC sama dengan akar dari BC kuadrat, ini BC 15 dikurangi AB kuadrat. AB kuadrat 12. Tadi BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat, AB kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Sehingga diperoleh 225 dikurangi 140 sama dengan akar 81. Akar 81 sama dengan 9. Oke, kita lanjut sekarang soal berikutnya. Soal berikutnya.
Kita lihat di sini Pak O punya persegi panjang PQRS. Nah, tadi Pak O sudah mengatakan hubungannya dengan segitiga, tapi ini adalah persegi panjang. Tapi ingat, yang dicari adalah PR. PR itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang atau diagonal dari persegi panjang. Kalau kita keluarkan ini, jadinya bentuknya semacam ini. Nah, jadinya bentuknya semacam ini. Nah, begini. Nah, jadinya, nah, jadi segitiga ini, Q-nya di sini, ini Q. Kalau kita keluarkan, ini Q-nya di sini, ini R-nya di sini. Nah, ini R dan ini adalah P. Nah, panjangnya ini tadi berapa? Panjangnya yang di sini adalah QP, panjangnya adalah 16 ya, 16. Sedangkan panjang RQ yang ada di sini, panjang RQ-nya adalah 12. Nah, ntar panjang RQ di sini adalah 12. QP 16, RQ ini. Jadi kalau kita pecah menjadi segitiga bentuknya semacam ini. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di sini. Berarti ini adalah sisi alas dan ini adalah sisi tegak. Dan sisi PR itu adalah garis miring. Kenapa? Karena berhadapan dengan sudut siku-siku. Maka PR di sini, PR sama dengan akar dari PQ kuadrat, PQ kuadrat ditambah GR kuadrat, GR kuadrat, sehingga PQ kuadratnya tadi berapa? 16. PQ kuadrat 16 kuadrat, GR sama dengan 12. Karena rumusnya kuadrat ya 12 kuadrat. Sehingga ditemukan jadi 16 kuadrat itu sama dengan 256 dan 12 kuadrat ketemu 144. Maka kalau ditambah menjadi akar dari 400. Akar 400 itu sama dengan 20. Gitu ya. Kita lanjutkan. Pak O punya soal seperti ini. Sebuah bangun berbentuk belah ketupat mempunyai panjang diagonal 24. Ini panjangnya 24 yaitu garis AC dan 32 cm yaitu BD 32. Panjang sisi belah ketupat tersebut berapa? Yang ditanyakan di sini panjang sisinya adalah, nah ini yang ditanyakan. Ini panjang sisinya itu ini. Nah ini panjang sisinya ini berapa ini? Nah AB karena ini bentuknya adalah belah ketupat, maka panjang AB sama dengan panjang BC. Panjang BC sama dengan panjang CD. Panjang CD sama dengan panjang DA. Maka bisa dikatakan kita hanya mencari satu saja, yaitu mencari AB boleh, BC boleh, CD boleh, dan DA juga boleh. Kita cari yang AB saja. Untuk mencari AB. Nah, untuk mencari AB kita lihat AB di sini. Berapa panjangnya ini? Dengan di sini adalah kalau dibagi dua ketemunya 16 dari BO ini perpotongan diagonal. Perpotongan diagonal itu tepat di tengah-tengah. Jadi BD tengah-tengahnya adalah di O dan AC tengah-tengahnya di O. Sehingga BOA ini adalah segitiga siku-siku. Kita gambarkan di sini misalnya begini. Nah, misalnya di sini. Panjang di sini saya tulis sekarang. Nah, kalau di sini siku-sikunya di O, maka di sini adalah siku-sikunya adalah O. Nah, bagaimana yang di sini?
Yang di sini tadi, kalau di sini O, maka di sana adalah huruf A. Sedangkan yang di sini adalah titik dari apa ini? B. Nah, sehingga ketemu BAO atau BOA. Ya, segitiga. Maka untuk mencari panjang AB di sini tadi berapa? Panjang OA-nya, OA adalah 12. Maka di sini tadi adalah 12, sedangkan yang di sini adalah panjangnya adalah berapa tadi? 16. Nah, OB di sini, OB panjangnya 16. Sedangkan OA panjangnya 12. Nah, sekarang kita mencari panjangnya ini berapa ini? Untuk mencari panjang AB pakai rumus Pitagoras, yaitu akar dari BO kuadrat ditambah dengan AO kuadrat. Sehingga sama dengan akar dari BO tadi 16, berarti 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Ketemunya akar dari 256 ditambah 144. Sama dengan akar dari 400 sama dengan 20. Maka panjang di sini adalah 20. Itu ya. Jadi panjang dari AB 20. Maka di sini jawabannya baik AB, BC, CD, DA semuanya panjangnya adalah 20. Paham ya? Masih bersama Pak O. Oke, soal terakhir. Pak O punya segitiga ABC, A di sini, B di sini, C di sini. Ya. Ini A di sini, B di sini, C di sini. Kalau A di sini, maka yang berhadapan dengan sudut A ini adalah garis A. Yang berhadapan dengan sudut C ini sudut C, ya maka dikatakan garis. Oh, ini garis B. Ini garis C. Ini salah, ini garis C. Ini garis C. Ya. Lalu yang berhadapan dengan di sini adalah garis B. Maka untuk mencari panjang AC sisi miring, mencari panjang sisi miring adalah 16 kuadrat yang ada di sini ditambah dengan 12 kuadrat, atau C sama C kuadrat, 16 kuadrat itu 144, 12 kuadrat itu adalah 16 kuadrat itu 256, 12 kuadrat 144, sehingga C kuadratnya sama dengan 400, atau C-nya akar dari 400 sama dengan 20. Masih bingung? Silakan mengulang lagi materi yang ada di sini, diulang. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tulis di komen yang ada di bawah. Oke, kita akhiri sampai di sini. Tetap semangat, tetap optimis untuk belajar matematika. Jangan lupa like and subscribe yang ada. Gratis untuk Anda supaya bisa melihat video-video dari Pak O yang lain. Terima kasih. Selamat belajar.